Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan bin Kadafi dari Prodi Manajemen dengan NIM A2301060 Universitas Teknologi Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah agama di Indonesia dan dampak akibat intoleransi. Sejarah agama di Indonesia sangat beragam dan dimulai sejak masuknya berbagai kepercayaan serta agama yang berkembang di Nusantara. Toleransi antar agama sudah ada sejak masa awal, tetapi intoleransi juga muncul di berbagai periode sejarah, membawa dampak sosial, ekonomi, dan politik. Dan berikut adalah penjelasan mengenai sejarah agama di Indonesia dan dampak akibat intoleransi. Yang pertama adalah sejarah agama di Indonesia, animisme dan dinamisme sebelum Masehi. Sebelum datangnya agama-agama besar, masyarakat Indonesia mempraktikkan kepercayaan animisme atau penyembahan terhadap roh leluhur dan alam. Dan dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan spiritual dalam benda ataupun alam. Kemudian disusul oleh Hindu-Buddha pada 4-15 Masehi. Hindu dan Buddha masuk melalui jalur perdagangan dari India dan berkembang melalui kerajaan besar seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kedua agama ini berpengaruh besar pada budaya dan arsitektur seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Kemudian dilanjut dengan agama Islam 13-16 Masehi. Islam menyebar melalui perdagangan dan ulama dari timur, India, dan Gujarat dan menjadi agama mayoritas pada akhir abad ke-16. Kesultanan Islam seperti Demak dan Mataram Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Kemudian Kristen pada 16 dan 17 Masehi. Kristen Katolik dan Protestan masuk bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis dan Belanda yang membawa misionaris. Penyebaran agama Kristen berlangsung lebih cepat di daerah Indonesia Timur seperti Maluku. Kemudian disusul oleh agama lainnya seperti Konghucu dan kepercayaan Tionghoa juga berkembang dengan datangnya imigran Tionghoa pada masa kolonial. Kemudian yang kedua adalah dampak agama terhadap masyarakat Indonesia, asimilasi dan akulturasi. Setiap agama yang masuk tidak hanya membawa ajaran tetapi juga budaya, bahasa, dan sistem sosial yang bercampur dengan budaya lokal. Dan untuk keragaman dan pluralisme, perbedaan agama telah membentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pun mengakui keragaman ini dengan menekankan nilai ketuhanan. Kemudian yang ketiga adalah dampak intoleransi agama di Indonesia. Yang pertama, mengacu pada konflik sosial dan kekerasan. Intoleransi sering menimbulkan konflik antar kelompok agama atau sektarian, seperti kasus konflik Ambon dan Poso di akhir 1990 dan awal 2000-an. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan sosial serta kerugian ekonomi dan kemanusiaan. Kemudian diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Bentuk intoleransi lainnya termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dalam pekerjaan, pendidikan, serta hak sosial dan politik. Contohnya adalah sulitnya pendirian rumah ibadah bagi agama tertentu. Kemudian polarisasi politik. Intoleransi agama seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperoleh dukungan tertentu, terutama saat pemilu. Polarisasi ini memperdalam perbedaan sosial dan mengancam persatuan bangsa. Kemudian disusul oleh penurunan kualitas hidup masyarakat. Konflik agama bisa menyebabkan trauma psikologis, perpindahan penduduk, serta penurunan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian bisa merusak kebinekaan dan kesatuan nasional. Intoleransi dapat mengikis rasa kebinekaan yang merupakan bagian penting dari identitas Indonesia, serta mengancam stabilitas dan kesatuan negara. Dan untuk yang keempat adalah upaya mengatasi intoleransi. Yang pertama adalah pendidikan toleransi, seperti meningkatkan pemahaman tentang toleransi beragama di sekolah, serta pendidikan karakter yang menghargai perbedaan. Kemudian penegakan hukum yang adil, menghukum pelaku intoleransi dan kekerasan berdasarkan agama dengan adil untuk menciptakan efek jerah. Kemudian dialog antar agama, meningkatkan interaksi positif antar kelompok agama melalui dialog dan kolaborasi pada isu-isu sosial. Kemudian peran tokoh agama dan pemerintah. Tokoh agama dan pemerintah memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi serta mencegah ujaran kebencian. Sejarah agama di Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan dapat disatukan dalam harmoni. Namun, intoleransi tetap menjadi tantangan yang memerlukan upaya bersama untuk mempertahankan kerukunan sosial. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk sejarah Indonesia dan dampak akibat intoleransi agama. Jadi sekian apa yang saya sampaikan, saya Bintang Kadafi, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.